Oke, lu udah ngerti ya software itu sepenting apa. Sekarang kita bahas software-software utama nih dalam sistem streaming. Nah, jadi di sini gue nyiapin ada dua software yang paling terkenal ya sebenarnya yang sekarang banyak dipakai di streaming ya. Yang pertama itu ada OBS Studio dan kembangannya kayak Streamlabs, terus habis itu ada apalagi ya? Banyak sih. Jadi OBS itu kan dia namanya tuh Open Broadcast System. Jadi dia ini tuh sebenarnya sifatnya tuh software yang gratis dan open source. Jadi banyak bisa diedit-edit nih. Makanya ada kembangannya kayak Streamlabs atau software-software yang OBS-nya lagi tuh ada banyak juga sebenarnya. Tapi ya intinya OBS Studio inilah. Nah, itu dia populer banget di kalangan gamer, YouTuber, dan kreator. Nah, OBS ini tuh dia basisnya tuh scene. Jadi cocok untuk kombinasi facecam, screen share, dan overlay. Dia tuh kalau yang belum tahu nih ya, bentukannya tuh kayak gini nih. Yang warna hitam ini nih. Ini ada scene, di sini habis itu ini ada source-nya. Jadi ya kita bisa nyiapin banyak scene untuk kebutuhan live gaming kita biasanya atau nggak bikin-bikin video. Kalau misalnya lu pernah lihat orang streaming gaming nih ya, biasanya itu kan ada di sini ada gamenya nih, selayar penuh ada gamenya, terus di pojokan bawah tuh ada kayak kamera atau mukanya kita ya, misalnya kayak gini nih. Nah, kayak gini kan. Nah, ini tuh biasanya tuh pakai OBS biasanya karena OBS tuh lebih simple penggunaannya. Buat bikin-bikin kayak gini tuh gampang banget. Yang ke atas, kemudian ke sini. BTW ini gue pakai Vmix ya di sini ya. Nah, kelebihannya dari OBS ini adalah yang pertama dia gratis dan open source. Jadi lu nggak usah ngeluarin duit sepeser pun, ya paling internet doang sama buat download kan. Sama harus ada laptopnya. Dan karena open source dia banyak banget pluginnya. Lu mau tambahin apa nih misalnya nih, biar bisa streamingnya tuh jadi ada efek-efek, itu bisa. Mau tambahin transisi lebih keren-keren lagi, itu bisa. Atau mungkin mau langsung bisa supaya bisa live stream ke TikTok, itu bisa juga. Pokoknya open source ini dia lumayan banyak banget pluginnya. Dan dia juga lumayan ringan ya. Jadi dia nggak terlalu perlu banyak makan nggak terlalu banyak makan RAM dan CPU banget. Ya sekarang walaupun perlahan-lahan makin lama makin agak berat sih. Tapi seenggaknya dia masih ringan lah dibandingkan software yang lainnya gitu. Dan ini cocok banget buat pemula karena ini tuh simple. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin scene atau kita mau mindahin sesuatu nih, kita mau ngasih overlay itu gampang banget. Tinggal ya anggapannya kayak ngedesain doang. Kayak anggapannya tuh lu lagi main apa ya, Photoshop atau enggak Canva ada yang paling gampang. Jadi kayak tinggal lu drag and drop, tinggal lu atur gedein kecilin udah gampang banget. Dan itu ya sedirect itu tinggal gitu doang gitu. Cuma kekurangannya ya karena ini gratis dan open source jadi ya fitur profesionalnya tuh dia banyak terbatas dan harus dipakai dengan plugin-plugin. Contohnya nih ya kayak karena dia pakainya base-nya tuh scene yang mana tuh bentuknya tulisan ya. Kalau di sini nih kalau kita lihat sini nih dia kan bentuknya scene ya. Jadi dia tuh pakainya tulisan-tulisan. Nah, ini tuh kalau misalnya kita ada banyak nih scene-nya nih, itu agak susah. Lu harus pakai plugin lagi tambahan supaya bisa bawa-bawanya kelihatan. Nanti kita akan lihat di software yang lainnya ya. Terus dia juga minim fitur custom multi input dan output audio. Jadi biasanya kalau kita streaming profesional atau yang kebutuhannya itu lumayan luas, biasanya kita tuh perlu inputnya itu ada multi. Jadi inputnya itu ada banyak dan beragam biasanya dan outputnya juga beragam. Kiriman outputnya nggak cuma satu doang gitu. Nah sedangkan OBS ini tuh karena dia direct forward banget, jadi biasanya tuh untuk kiriman output cuma gitu aja. Cuma ke streaming aja atau ke recording aja. Dan kekurangan yang ketiga menurut gua, software OBS ini dirancang untuk kebutuhan live content creator. Jadinya tuh kurang cocok untuk penggunaan profesional. Makanya kayak tadi gue bilang, kalau misalnya lu masih pemula dan lu mau bikin live kayak buat live gaming, live IRL mungkin ya, yang simple-simple. Pokoknya yang atau nggak bikin live yang grafisnya banyak, tuh yang bentukannya banyak, yang banyak efek-efeknya. OBS ini lumayan enak. Tapi ya itu, kalau misalnya kita mau merambah ke profesional, biasanya tuh yang ribet itu bukan grafiknya doang, tapi keseluruhan sistemnya. Outputnya ada banyak, inputnya juga lebih beragam lagi, kayak gitu. Nah ini contohnya ya, OBS ya. Biasa tuh dia ada satu layar besar kayak gini. Sebenarnya bisa juga pakai OBS Studio nih, Studio Mode ini di sini nih. Nih, biasanya sebenarnya di sini bisa nih kalau kita pakai Studio Mode. Kalau kita pakai Studio Mode, dia nanti akan jadi layarnya ada dua, ada preview dan PGM. Tapi ya secara fitur ya emang dia basicnya scene and source kayak gini sih. Jadi rada-rada menurut gua sih ya rada kurang enak dipakai profesional. Tuh. Nah, lanjut nih ke Vmix ya. Jadi Vmix ini secara overview Vmix itu adalah software professional broadcast ya. Filosofinya emang dibuat mengikuti kebutuhan TV dan event-event besar. Cocok untuk multicam, hybrid event, dan produksi korporat yang membutuhkan banyak custom input dan output. Ya, jadi emang fokusnya pun dia anggapannya tuh kayak buat ngegantiin switcher zaman dulu. Yang dimana zaman dulu sistem utama tuh semua pakai switcher, semua dicolokkan ke switcher, diatur-aturnya di situ. Nah, Vmix ini adalah bentukan software dari switcher itu. Anggapannya tuh kayak switcher tapi ada di komputer. Nah, kelebihannya fitur build ini lebih lengkap dan sesuai penggunaan di lapangan. Jadi kalau misalnya tadi OBS perlu banyak plugin, di sini udah keinstall langsung nih, kita nggak perlu install apa-apa. Dikit aja, paling beberapa aja. Terus memiliki fitur custom input dan output audio visual.
Jadi biasanya nih ya, kalau misalnya di lapangan-lapangan yang tadi gue sebut, itu tuh biasanya dia perlu ngirim output suara itu nggak cuma ke satu output doang. Biasanya kan kalau di OBS tuh kita ya paling ngirim outputnya cuma bisa ke streaming, recording, terus habis itu ke headphone. Dan itu biasanya agak susah kalau mau dipisah-pisah. Nah kalau di vMix, kalau misalnya kita mau misahin nih, jadi yang di lapangan dengarnya tuh cuma suara A doang. Nanti di streaming dengerin suaranya beda lagi. Nah itu tuh bisa. Dan tampilannya pun juga bisa dipisahin juga. Misalnya di lapangan nih, di venue itu kita mau nampilin gambar key visual. Sedangkan yang di online itu mau kita tampilin secara gambar kamera. Nah itu bisa juga tuh dibikin output yang custom gitu. Jadi custom input dan outputnya tuh lebih enak. Dan emang kelebihannya tuh ya tadi gue bilang di awal, dirancang untuk kebutuhan broadcast profesional. Cuma kekurangannya ya dia berbayar dan harganya lumayan juga ya kalau misalnya kita beli yang fullnya. Tapi menurut gue sih kalau masalah berbayar ini, vMix ini enaknya tuh dia dapat trial 60 hari dan kita nanti bisa berlangganan bulanan, dan itu lumayan banget. Dan 60 hari itu fiturnya tuh kebuka semua, bahkan sampai replay pun kita bisa pakai juga tuh di vMix trial itu. Jadi menurut gua lumayan worth it sih. Dan kekurangannya lagi adalah dia butuh spesifikasi yang lebih tinggi untuk bisa memanfaatkan semua fitur-fiturnya. Jadi karena fitur-fiturnya dia udah tersedia di sini, dan ya sebenarnya sih emang software-software kayak gitu juga sih. Sama kayak editing. Kalau misalnya kita mau editing yang lebih gede, kita mau editing yang lebih misalnya 4K gitu kan, pasti akan lebih berat daripada kita pakai footage yang cuma 1080. Nah ini sama juga. Kalau misalnya kita inputnya tuh ada banyak ya, misalnya ada 100 input gitu kan, 100 kamera kita masukin, agak kebanyakan juga situ. Ya anggaplah misalnya 100 inputan grafis, pasti itu akan jauh lebih berat daripada kita cuma pakai 10 grafis. Tapi ya karena fitur-fitur lebih banyak, jadi vMix ini cenderung lebih berat. Nah ini kurang lebih gambaran vMix kayak gini ya. Jadi dia ada monitor preview, terus ada monitor outputnya atau programnya PGM, dan di bawah ini nih yang bikin menurut gue bagusnya nih. Di bawah sini nih. Jadi di bawah sini itu dia kelihatan semua input-inputannya. Kalau misalnya di OBS kan dia scene ya, tulisan kan bentukannya ya. Dan dia cuma ada scene, source, sama audio mixer, dan ada settingan-settingan lainnya. Yang mana menurut gue untuk yang baru belajar ini oke-oke aja. Tapi kalau misalnya kita udah terbiasa dengan ini atau kita udah ngerti input output, nah ini lebih enak nih. Dia ada juga untuk audionya tuh bisa lebih banyak juga. Terus juga ya lumayan enak lah menurut gue di sini. Nah buat software-software ini gimana cara makainya nanti kita akan bahas di chapter-chapter berikutnya ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya.